Anda kembali menyaksikan kabar khusus pemirsa bersama saya Tiara Harahap di mana masih berlangsung hingga sore hari ini sidang obstruction of justice berkaitan dengan meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di mana dengan terdakwa Irfan Widianto yang merupakan mantan Kasubdit 1 Subdit 2 di Tipidum Barreskrim Polri. Untuk hari ini pihak jaksa penuntut umum menghadirkan sebanyak 8 saksi, di mana terdiri dari 4 orang saksi sipil dan 4 orang lainnya ini merupakan anggota Polri. Dan yang berlangsung saat ini memang adalah pendalaman keterangan dari saksi Supriyadi yang merupakan buruh harian lepas. Sebelumnya sudah dimintai keterangan sebanyak 4 orang saksi yang berkaitan dengan peran dari terdakwa Irfan Widianto. Kita ketahui bersama pemirsa bahwa terdakwa Irfan Widianto ini sebelumnya sempat berkoordinasi dengan Agus Nurpatria untuk kemudian ini mengamankan CCTV di sekitaran komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan atas arahan Ari Cahya atau Acai. Irfan berkoordinasi untuk mengambil DVR CCTV, kemudian juga memerintahkan Afung yang merupakan pemilik usaha CCTV untuk mengganti CCTV yang berada di sekitaran komplek Polri Duren 3. Setelah Supriyadi tadi, saat ini Majelis Hakim tengah mendalami keterangan dari Ari Cahya atau Acai. Dan langsung saja pemirsa kami akan mengajak Anda untuk berdialog untuk mengetahui bagaimana jalannya persidangan obstruction of justice pada hari ini. Sudah bergabung dan tersambung bersama kami di sini Prof. Gayus Lumbun yang merupakan pakar hukum pidana. Selamat sore Prof. Gayus. Ya, selamat sore. Baik. Prof, berkaitan dengan jalannya sidang pemeriksaan saksi obstruction of justice sore hari ini, kita ketahui memang ada hal menarik, yakni tidak diperbolehkannya lagi kami untuk mendengarkan audio dari persidangan tersebut, sama seperti kemarin yang dilakukan oleh terdakwa Barada Eliezer begitu. Namun yang kemarin ini memang dikarenakan perlindungan saksi dan juga keterangan-keterangan. Untuk obstruction of justice, seberapa pentingkah menghilangkan audio untuk kemudian ini bisa didengarkan oleh publik begitu, Prof? Ya, ini memang salah satu langkah yang diambil oleh hakim agar saksi itu memang tidak saling mendengar dan tidak saling mempengaruhi seperti itu. Tetapi saya perlu menjelaskan kenapa istilah itu digunakan obstruction of justice yang seringkali berkaitan dengan hal yang sama untuk tindak pidana korupsi. Sebenarnya ini bukan masuk korupsi yang sanksinya jauh lebih berat, yaitu sampai dengan 12 tahun. Ini masuk di 221 kan ini perkara pidana umum, bukan perkara spesialis yang bernama tipikor ya. Jadi ini mesti diluruskan dulu. Karena kalau ini ada diatur di KUHP sebagai pidana umum itu di pasal 221. Ancaman hukumannya hanya 9 bulan. Kemudian dendanya Rp4.000. Ini mesti jelas dulu ini menggunakan istilah yang berbeda tapi dengan makna yang sama. Jadi kenapa tidak digunakan saja Undang-Undang KUHP 221 pasalnya yang mengatur mengenai orang menghalang-halangi proses hukum atau tindakan hukum. Itu dulu. Dan saya perlu tegaskan ini adalah pasal menghalang-halangi penegakan hukum yang diatur di KUHP karena ini pidana umum. Di sini juga dikecualikan dan harus diperhatikan di ayat 2 itu untuk keluarga dikecualikan. Artinya tidak kena dikaitkan untuk bersifat menghalang-halangi istri, anak sampai dengan keponakan. Baik, Prof. Nah, kemudian ini juga terdapat 8 orang saksi yang dihadirkan berkaitan dengan sidang ini, Prof. Bagaimana dari Prof. Gayus sendiri melihatnya? Terdapat 4 orang sipil, kemudian juga 4 orang anggota Polri. Seberapa dalam sekiranya majelis hakim ini akan mendalami proses hal-hal yang kemudian ini dilanggar oleh AKP Irfan Widianto? Ya tentu masing-masing orang yang terkait dengan pelanggaran pasal ini berbeda-beda sifat dan berbeda-beda ancaman dari hukumannya, yaitu apakah dia hanya menurut perintah saja atau dia memang langsung terkait ya, langsung turut melakukan, atau karena
hanya mendapatkan ini permintaan pemerintah yang dengan sadar dia atau sengaja dia melakukan. Tadi saya lihat ada pegawai-pegawai elektronik yang memang tidak ada kaitan dengan turut sertanya melakukan tujuan apa. Dia hanya sebatas memberi bantuan saja. Namun demikian, masing-masing mendapatkan sanksi hukum. Diatur di pasal 55 kalau dia turut melakukan kejahatan ini secara utuh, artinya dia terlibat langsung dengan perkara yang terjadi sebagai pokok perkara, atau dia hanya memberi bantuan, ya dia memberikan satu dukungan. Tapi dia sadar apa bentuk dukungannya. Ini juga pada pasal itu pasal 56 KUHP. Sanksinya ada di pasal 57. Dan ini semua jelas diatur di undang-undang. Baik, Prof, ada kemungkinan tidak atau seberapa banyak kemungkinannya dengan keterangan-keterangan saksi yang sudah diberikan pada sore hari ini akan memunculkan tersangka baru begitu? Ya, saya melihat dan perhatikan, terutama kalau di kalangan anggota polisi sendiri, pangkatnya cukup tinggi, perwira menengah, yang ikut melakukan hal itu, yaitu melakukan pengerusakan, memerintahkan mencopot, kemudian tujuannya itu semua bisa dikaitkan dengan bahwa dia turut membantu, yang hukumannya sama dengan yang nyuruh maupun yang melakukan. Kalau dihukum seumur hidup, ya bisa seumur hidup juga itu. Kalau dia hanya memberi bantuan, berbeda. Itu ada di pasal 56. Ya, dia hanya di pasal 57-nya diatur itu besarannya dipotong sepertiga. Kalau hukuman maksimal yang mati, dia hanya kena 15 tahun dikurangi sepertiga dari ancaman hukuman pokok. Jadi itu berbeda-beda nanti itu klasifikasi dia turut membantu atau sengaja memberi bantuan. Baik, Prof, ini artinya juga berlaku pada hierarki begitu ya, yang kemudian ini kita ketahui berada di kepolisian. Ada saksi polisi di sana yang kemudian ini hanya menerima perintah. Apakah itu juga bisa menjadi pertimbangan untuk kemudian ini meringankan hukuman dari saksi ataupun juga tersangka begitu? Jenis perintah itu berbeda-beda. Jenis perintah yang memang perintah dalam arti kedinasan yang diatur di undang-undang itu dengan perintah jabatan misalnya. Nah, ini juga diteliti, jabatan apa berkaitan dengan elektronik. Ini mesti dipikirkan, mau melakukan itu apakah tidak menyadari bahwa ini diperlukan sesungguhnya untuk sebuah penyidikan sebagai anggota polisi berpangkat cukup tinggi. Ini semua akan diklarifikasi oleh hakim untuk memilah. Kalau toko atau pengusaha itu dapat diyakini dia tidak ikut melakukan kalau dia tidak tahu memang, kecuali dia dibisikkan ini harus diambil dengan baik-baik ya karena ini berkaitan dengan bukti misalnya, kecuali itu. Tapi kalau dia tidak tahu, dia hanya memberi bantuan, dia memberikan dukungan, sarana, itu dia kena di pasal 56 yang saya sebut tadi. Dia tidak terlibat langsung untuk turut melakukan, tapi memberi bantuan dukungan, walaupun ada ancaman hukumannya. Baik, Prof Gayus, kita akan kembali berdialog nanti usai jeda. Tentunya pemirsa Kabar Khusus masih akan kembali ke hadapan Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.